Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudaya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat yang selalu membahas tentang bisnis dan kewirausahaan. Tema ini memang saya angkat, yaitu bisnis jalan yang punya bisnis jalan-jalan. Jadi tips punya SOP yang powerful. Untuk susunan acara webinar pada malam hari ini, yaitu pembukaan sudah saya lakukan, kemudian pemaparan materi, yang ketiga adalah Q&A, tanya jawab, yang keempat, Bang Edi dan Bapak Ibu semuanya adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya berbicara di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa video atau brosur. Kemudian yang kelima adalah foto bersama, dan yang keenam adalah penutup. Sebelum saya mulai, mungkin bisa ditulis di kolom chat. Ini ada pertanyaan. Ini mau survei kecil-kecilan ini Bang Indi. Tolong ditulis di kolom chat. Siapa yang suka jalan-jalan atau traveling? Jadi Bapak Ibu semua mungkin bisa ditulis di kolom chat siapa yang suka jalan-jalan alias traveling. Mungkin bisa ditulis di kolom chat. Saya. Saya ingin lihat ini. Kita mengadakan survei nih Bang Endi. Sampai sejauh mana hobi jalan-jalannya ini? Pasti semua suka. Dwi A, waduh, Bu Rizky, Parmini dari Jogja, ini pasti suka jalan-jalan. Ya. Ada yang lain? Pasti saya yakin 1000% Bapak Ibu semuanya pasti suka jalan-jalan. Apalagi dengan masa pandemi ini, kita dikurung di rumah, tidak bisa kemana-mana, apalagi dengan varian Omikron ini. Kemudian pertanyaan kedua, ya, saya ingin bertanya ke Bapak Ibu, siapa yang bisnis atau usahanya masih ditungguin sehingga tidak bisa jalan-jalan? Ayo. Aku baru pulang dari Ciamis, jemaah Ya. satu bis. Ya. Silakan Bu Siti. Aku. Jadi siapa yang bisnis atau usahanya masih ditungguin? Ayo. Jadi tidak bisa jalan-jalan. Waduh, ini cukup banyak juga nih, Bang Hendy. Jadi bisnisnya ini nggak bisa ditinggal, harus ditungguin. Nah, nanti kita bahas. Nah, waduh, masih banyak. Yakin. Oh, waduh. Ini masih banyak yang ditungguin nih ternyata nih Bang Hendy. Bu Asih saya, Bu Ari saya, masih kurang yakin. Jadi ada beberapa Bapak Ibu yang masih bisnisnya atau usahanya masih ditungguin nih Bang Hendy. Waduh. Oh, ini malah ada yang promosi, abonnya malah laris manis. Waduh. Amin. Nah, ini ada yang Bu Lili, saya tetap jalan bisnisnya, usahanya juga jalan-jalan, saya juga jalan-jalan. Juga. Keren. Oke, ya sudah cukup. Jadi Bapak Ibu, pemateri hari ini adalah Bang Hendy. Beliau adalah bisnis expert. Saya kenal beliau ini udah berapa lama Bang? Udah lama ya? Cukup lama. Ini sudah. Kemudian Bang ini juga Wakil Ketua Umum dari HIPLI, Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia. Kemudian juga salah satu pengurus dari TDA, Tangan di Atas. Jadi Bapak Ibu, webinar ini terselenggara berkat kerjasama antara HIPLI, Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia, dan Prams Management untuk event organizer-nya. Ya, tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri kita, Bang Hendy. Silakan Bang Hendy. Saya dijebak nih sebenarnya. Dijebak gimana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, kakak-kakak semua.
Terima kasih sudah mau hadir di ngobrol-ngobrol santai kita malam ini. Tapi saya sebelumnya disclaimer dulu nih, Mas Pram, gitu ya, bahwa kita di sini sharing ya pastinya ya. Sifatnya sharing, bukan menggurui. Saya bukan mentor, saya bukan coach, karena saya pebisnis seperti Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau nanti mungkin kata-katanya nggak seindah mentor-mentor yang pernah sebelumnya, saya mohon maaf dulu. Ini merendah ini. Oke, sama satu lagi, mungkin ada bapak-bapak sama ibu-ibu yang tertarik join di webinar kali ini, mikirnya gimana ya bisnisnya jalan, tapi orangnya jalan-jalan gitu. Iya. Nah, kecuali yang bisnisnya travel, ya, yang memang jalan-jalan, kalau bapak ibu, kakak-kakak semua ngarepin bisa jalan-jalan tapi bisnisnya jalan terus, kayaknya nggak cocok sama webinar ini, Mas. karena saya pun terbukti masih in business gitu ya. Kita bicara di sini bukan pebisnis, bukan jalan-jalan untuk selalu happy, tetapi lebih bagaimana kita supaya lepas dari hal-hal teknis sehingga dapat memikirkan strategi, manajemen bisnis yang lebih baik. Makanya kita bisa sambil jalan-jalan tapi tetap ngebisnis juga, maksudnya bukan buat senang-senang. Itu kali ya. Ini disclaimer dulu nih, Mas, biar nanti nggak over ekspektasi kita. Bisa aja. Oke, silakan Mas Pram. Mungkin masuk ke materi kita kali ya. Sudah terlihat? Sudah, saya sih udah. Oke. Ya, silakan Bang. Oke, Bapak, Ibu, kakak-kakak semua, saya tadi sudah disclaimer duluan bahwa saya bukan coach, saya bukan mentor. Jadi ini materi memang saya pernah buat. Saya di komunitas TDA juga, jadi saya pernah buat untuk mentoring TDA nasional, ya. Salah satunya 6 langkah membuat sistem bisnis. Nah, materi ini juga bukan origin punya saya, tetapi saya mengambil dari guru-guru saya juga, mentor-mentor saya, yaitu Mas Jaya Setiabudi. Kalau teman-teman tahu IKEM, YA, nah itu atau Yubi sekarang, itu dari beliau. Yang kedua saya belajar dari Coach Johannes Pauli. Kalau teman-teman baca Business is Fun, itu rekomend sekali. Nah, materi-materi ini sebenarnya ada di buku-bukunya beliau-beliau. Nah, cuman mungkin saya kemas ulang dan ada beberapa yang mungkin pakai bahasanya saya, jadi sehingga bisa lebih mudah. Mas Pram mungkin bisa di full slideshow ya. Sudah nih. Di tempat saya sudah. Oh, belum. Di tempat saya sih belum ini kelihatan. Di full slideshow, Mas. Seperti ini? Oh, belum. Belum ya? Mungkin di saya sih yang error kali ya. Iya, iya. Oke, kita mulai aja ya, teman-teman. Ini judulnya 6 langkah membuat sistem bisnis. Jadi di sini saya ingin berbagi mengenai bagaimana caranya membuat suatu sistem di bisnisnya kita, sehingga kita tidak harus terlibat secara teknis terus-menerus setiap hari kontinu di dalam bisnisnya kita, tetapi biarkan bisnis itu berjalan dengan sistem, sehingga kita punya keleluasaan waktu untuk berpikir mengenai manajemen, mengenai strategi, mengenai mimpi bisnis kita mau dibawa kemana gitu. Karena
once kita masih terlibat di teknis itu akan sulit sekali punya porsi waktu untuk memikirkan bisnis kita akan seperti apa. Next, Mas Pram. Oke, ini videonya mati ya. Sorry. Oke, ini mungkin tak kenal maka tak sayang. Ini beberapa sekelumit mengenai diri saya. Mungkin kita kenalan dulu. Saya Hendy Windardi, sering teman-teman biasanya manggilnya Bang Hendy gitu ya, atau Bang HW gitu ya. Kemudian ini saya tinggal di Tangerang, ya saat ini domisili di Tangerang, istri 1, anak 3. Ya. Jadi yang mau kenalan, saya udah punya istri, mohon maaf. Baru 1 loh, baru 1 nggak? Iya, siap. Saya nggak berani, Pak. Nakal ya. Oke, saat ini saya di komunitas di HIPLI, Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia, sebagai Wakil Ketua Umum di PP, sudah jalan sekitar 3 tahun. Kemudian saya juga pelayan di komunitas TDA Tangerang, Tangan di Atas Tangerang. Saya saat ini di divisi Pesta Wirausaha. Jadi memang ada divisi khusus untuk bikin acara pesta-pesta wirausaha. Nah, kemudian ini experience saya di bisnis di 2008, saya mulai start bisnis saya buka laundry, namanya Washing Day. Jadi itu melayani retail, ya laundry retail kiloan awalnya, tapi sekarang sudah berubah ke premium wash gitu ya. Kemudian di 2017 saya buka PT Hagia Global Service atau Hagia Cleaners untuk brandnya, itu bergerak di layanan home cleaning. Di 2018 saya buka workshop, ya workshop laundry juga di bawah bendera PT Binatu Jaya Indonesia. Kita melayani hotel, melayani pabrik, kemudian ya macam-macam. Kita kalau di biji laundry itu lebih sifatnya B2B. Kalau untuk Washing Day itu lebih ke outlet retail. Kemudian saya minta tolong diaminin, mungkin 3 tahun, 5 tahun ke depan, salah satu cita-cita kami yaitu untuk punya namanya Hagia Aeroclean. Jadi saya pengen banget untuk nyuci pesawat. Ya, wow. 2-3 tahun lagi setelah airline sudah baik sekali gitu ya. Amin. Kita bisa cuci pesawat. Wah. Termasuk cuci pramugarinya juga. Astaga. Oke, itu seputar tentang saya. Ada nomor WA, ada IG, ada FB, ada TikTok juga. Nanti silakan mampir-mampir Bapak Ibu. Oke, next, Mas. Udah berubah? Oke. Jadi Bapak Ibu, kakak-kakak semua, kita di bisnis itu kan ada tujuan, ada goals ya. Dan harus ada roadmap, harus ada peta. Kita harus punya tujuan dan kita harus tahu kita ada di mana supaya kita tahu harus melangkahnya seperti apa. Begitupun di bisnis. Di bisnis itu dikelompokkan menjadi 5 tangga bisnis. Yang pertama, yang paling awal yaitu starting, kedua profiting, ketiga sistemasi, keempat multiply, kemudian kelima investment. Nah, kenapa saya berangkat dari sini? Supaya kita tahu posisi kita tuh sedang ada di mana, sehingga kita harus melangkah kemana. Kalau kita tahu tujuan kita kemana, kita tinggal cari jalannya. Kita mau naik apa? Mau naik mobil, naik motor, jalan kaki, naik pesawat. Jadi sudah jelas. Tapi kalau kita nggak tahu kita ada di mana, kita akan kebingungan. Kita mau melangkah kemana gitu ya? Kita aja sendiri nggak tahu posisi kita ada di mana. Mungkin saya bahas sedikit ya. Di starting adalah kondisi di mana teman-teman atau kita semua baru mulai usaha.
biasanya kita coba-coba mau jual ini, mau bikin ini, jasa ini gitu. Nah, itu coba-coba. Ada yang lewat online, IG, WhatsApp dan segala macam sampai nanti menemukan namanya market fit. Ya. Jadi market fit ini kecocokan antara apa yang kita jual sama demand atau permintaan dari calon-calon customer kita ternyata cocok nih gitu ya. Let's say kita jual kurma gitu ya. Oh ternyata ada market tertentu yang memang suka kurma. Nah kita ketemu tuh marketnya, ketemu yang mereka sukai, kita tahu sehingga kita jualan ke mereka. Nah itu prosesnya disebut market fit. Nah itu ada di starting. Nah biasanya fokusnya kalau di starting itu di sales. Pokoknya sales saja, terus penjualan terus. Teman-teman mungkin perlu tahu nih, kata guru saya, ilmu keuangan yang paling sulit adalah pada saat uangnya nggak ada. Gitu. Jadi ilmu keuangan yang paling sulit ya uangnya nggak ada. Gitu. Makanya di starting ini fokusnya itu harusnya di sales, ya. Sales. Nah tangga kedua itu adalah profiting. Jadi setelah kita menemukan bisnis yang cocok, bisnis yang oke, menurut kita ada, oh ini ada cuannya nih, ada marginnya, mulai ada untung di situ, mulai ada keuntungan. Nah di proses ini pasti kita menggandakan barang yang kita jual gitu ya, diperbanyak, terus mulai rekrut tim juga gitu. Nah disinilah proses-proses awal, karena kita sudah punya keuntungan nih, udah cukup buat makan, ada lebihan dikit, mau kita olah buat apa lagi nih gitu. Ini di proses yang kedua. Nah proses ketiga, sistemasi, itu adalah proses di mana keuntungannya udah benar-benar lumayan banget deh gitu ya, sehingga kita punya power dari capital kita yang nganggur tadi, yang kita kumpulin tadi, untuk mulai meleverage bisnis kita untuk menjadi lebih besar gitu. Nah di sini kita akan belajar, mulai belajar mengenai leadership, mulai belajar mengenai finance ya, karena di sini literasi finansial sangat penting sekali. Kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu ada Coach Andri juga ngisi, ya. Saya juga banyak belajar dari beliau mengenai masalah keuangan gitu. Nah, setelah tangga berikutnya adalah tangga keempat, multiply. Jadi setelah sistem bisnisnya sudah jadi, kita bisa menggandakan bisnis ini. Ingat ya, menggandakan bisnisnya ya, bukan cuma menggandakan toko, bukan cuma menggandakan produknya, penjualannya, tokonya, tapi menggandakan bisnisnya ke tempat lain, ke area lain gitu, sehingga akan mendapatkan keuntungan dari tempat yang berbeda, ataupun akan muncul lini-lini bisnis yang lain gitu. Nah tangga tertinggi dari tangga bisnis yaitu investment, pada saat kita sudah menginvestasikan uang kita ke dalam bisnis lain gitu ya, sehingga para guru-guru kita bilang bahwa saatnya uang bekerja untuk kita. Nah pada level inilah level yang tertinggi gitu ya. Nah hari ini kita belajar mengenai tangga ketiga nih ya Bapak Ibu. Kita belajar ke tangga ketiga, bagaimana saya anggap bahwa kita semua sudah menemukan profit gitu ya, sudah menikmati profit, saatnya berbenah nih, saatnya berbenah. Nah untuk tangga ketiga ini, next Mas. Oke. Sistemasi kan kadang diasosiasikan dengan autopilot gitu ya. Bagaimana dengan ada sistem, tujuannya adalah untuk autopilot. Jadi bisnis kita jalan sendiri tanpa perlu kehadiran fisik kita secara terus-menerus. Mungkin itu garis bawahnya ya. Tanpa perlu kehadiran fisik kita secara terus-menerus, karena soul bisnis kita itu memang adanya di kita sebagai foundernya gitu.
Lain hal nanti kalau Bapak Ibu nanti sudah TBK ya, sudah go public gitu ya, sudah IPO. Karena itu nanti sudah tidak ada lagi saham pengendali gitu ya. Jadi itu semua diurus oleh profesional. Tapi kalau belum mencapai ke situ biasanya bisnis itu berjalan dengan soul-nya si founder. Nah, bagaimana supaya bisa autopilot? Syaratnya ada dua. Yang pertama itu punya sistem, yang kedua itu punya 4 kaki meja. Loh, apa ini 4 kaki meja? Kok bawa-bawa kaki meja gitu ya? Jadi sistem adalah seluruh proses yang terjadi dalam bisnis kita yang berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah kita buat. Nah, 4 kaki mejanya adalah organisasinya. Kalau teman-teman tahu, 4 kaki meja itu sales, ada divisi sales marketing, itu biasanya bisa dipisah, bisa jadi satu. Kemudian ada divisi produksi, ada divisi finance, kemudian ada divisi HR. Bahkan ada kaki meja yang baru tuh sekarang mestinya ada divisi IT. Ya, karena sekarang semua sudah bergerak dengan digital gitu ya. Nah, ini sistemnya yang kita perlukan untuk autopilot adalah sistemnya plus orang-orangnya. Ya, 4 kaki mejanya yang akan menjalankan sistem tersebut. Nah, itu yang kita butuhkan. Hari ini, tapi kita hari ini coba bahas sistemnya aja. Ntar kalau sampai bahas 4 kaki mejanya, wah, sampai malam nanti kita, Mas Bram. Kita punya waktu berapa lama ya, Mas Bram? Sejam ya? Ya, minimal 45 menit. Wah, minimal 45 menit. Mudah-mudahan bisa cepat. Sebetulnya kalau Bang Edi mau overtime nggak apa-apa. Wah. Oke, coba kita masuk next berikutnya, Mas, slide-nya, Mas. Kelihatan? Oke, sebelum kita membuat sebuah sistem, yang pertama yang kita harus lakukan adalah membuat goals, gitu ya. Kenapa harus dibuat goals? Ya tadi saya bilang bahwa dalam menjalankan bisnis kita harus tahu tujuannya mau kemana. Kalau kita nggak tahu tujuannya mau kemana, ya kita juga bingung mau ngapain nanti. Gitu. Nah, dalam menentukan sebuah goals, ya goals bukan beda sama mimpi ya. Kalau mimpi itu harus jangka panjang, dreamnya harus jauh ke depan, gitu. Tapi goals ini lebih ke jangka pendek, ya. Baik itu yearly, tahunan, gitu ya, atau quarter biasanya, atau bahkan per bulan. Nah, goals ini pada saat kita membuat goals, kita harus membuat sebuah yang spesifik, gitu ya. Pertama spesifik. Spesifik seperti apa? Misalnya saya mau dapat banyak cuan, gitu ya. Nah, banyak cuan kan nggak spesifik gitu. Mau berapa juta? 10 juta, 50 juta, 100 juta gitu. Nah, itu harus jelas spesifik. Kemudian ada measurable. Measurable itu terukur ya. Jadi kita juga bisa ngukur-ngukur nih, kalau misalnya penjualan saya sekian, ini saya bisa dapat cuan 50 juta nih gitu. Marginnya 50 juta nih. Bisa diukur. Kecuali gini, yang nggak bisa diukur tuh misalnya gue pengen dapat 1 miliar, tapi gue cuma mau jual 500 pieces sebulan gitu. Nah, jadi kan nggak terukur. Gitu. Achievable. Nah, achievable sama tadi bahwa misalnya kalau kita ngomong bulanan ya, pokoknya misalnya sales bulan ini 100 juta. Nah, bulan depan gue pengen 1 miliar. Nah, itu dia yang nggak achievable biasanya. Bukannya nggak mungkin ya, tapi ini kita ngomong bahasa teknis, bahasa manusia nih. Bahwa untuk mendapatkan 1 miliar dengan posisi kita sekarang 100 juta, banyak hal yang harus dilakukan. Gitu. Ya mungkin kalau tahun depan gue pengen dapat 1 miliar nih, nah itu mungkin achievable. Time frame, harus ada waktunya yang jelas bahwa oke, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Jangan kita pakai goals, gue pengen dapat, pokoknya gue pengen dapat 1 miliar dari kapan? Nggak tahu, pokoknya 1 miliar gitu. Nah, harus ada time frame-nya, ada waktunya. Kemudian berikutnya adalah positif ya. Jadi
teman-teman kita harus bikin goals yang positif ya, jangan goals yang negatif. Pokoknya saya pengen apa namanya bisnis terus untung supaya bisa bikin pos 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi tujuannya untuk buka pos gitu. Bukannya itu nggak positif, positif itu boleh gitu ya. Diperbolehkan gitu. Tapi mungkin tujuannya yang lebih positif gitu ya, bahwa saya pengen bisnis saya untung untuk supaya keluarga saya sejahtera, supaya keluarga saya bisa apa namanya saya bisa bantu banyak orang. Kemudian terakhir record and review. Jadi kita bikin goals itu perlu di record, dicatat ya. Jadi tidak boleh diawang-awang saja. Kita catat di buku karena itu bagian dari alam bawah sadar nanti. Kemudian di review. Kita akan selalu mereview bulan lalu kita seperti apa, bulan ini kita akan jalanin seperti apa, sehingga selalu ada proses record dan review. Next, Mas. Oh ya, maaf, Bang, saya potong sebentar. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan di sela-sela pemaparan materi bisa ditulis di kolom chat. Iya, kalau bisa pilihan ganda aja, Mas. Biar gampang, saya jadi ngeri kalau ditanya. Udah chatnya? Oke, lanjut ya. Okay. Nah, untuk mencapai bisnis goals tadi, kita memerlukan strategi-strategi nih. Ada strategi marketing, ada strategi produksi, ada strategi business development. Jadi ini adalah caranya, jalannya, atau senjatanya untuk mencapai tujuan dari bisnis goal kita tadi. Nah, hari ini kita mau buat bagaimana membuat sebuah bisnis itu tersistemasi. Next, Mas. Ya. Nah, untuk membuat sebuah bisnis yang tersistemasi, langkah pertama kita disebut namanya flowism. Ini saya ambil dari Business is Fun-nya Coach Johannes K. Pauli ya. Jadi beliau mengatakan bahwa yang harus kita lakukan pertama adalah flowism. Flowism itu apa? Membuat flow kerja bisnis dari awal sampai ke akhir. Ya. Nah, bentuknya bisa dalam bentuk flowchart atau business funnel. Flowchart itu ya flowchart misalnya arah ya, flow gitu ya. Diagram alur. Misalnya ya diagram alur ya bahasa Indonesia. Diagram alur. Jadi misalnya dari penerimaan bagaimana marketingnya, terus setelah dari marketing dapat order ke orang gudang, misalnya dari orang gudang packing, kemudian kirim ke bagian pengiriman sampai nanti pengecekan oleh bagian finance untuk pembayarannya. Nah, itu dalam bentuk flowchart atau dalam bentuk business funnel. Jadi mengerucut. Business funnel itu kan funneling. Funneling itu adalah seperti corong ya. Iya, seperti corong gitu, bahwa kita bikin dari marketing nanti mengerucut ke bagian dari marketing ke sales nanti mengerucut ke bagian yang lain gitu ya. Nah, itu business funnel. Next, Mas. Nanti untuk detailnya kita sambil ngobrol-ngobrol aja kali ya. Iya. Ngobrol-ngobrol aja. Kemudian yang kedua, organism. Nah, ini jangan salah baca. Terutama bapak-bapak. Organism bacanya. Oke, organism adalah membuat struktur organisasi yang akan dibutuhkan dalam pencapaian business goals. Jadi kita tadi misalnya kita pengen punya 100 cabang di seluruh Indonesia, business goals-nya kita. Nah, di tahapan kedua ini kita harus membuat struktur organisasi bagaimana mencapai goals kita tadi yang 100 cabang gitu. Nah, untuk mencapai suatu bisnis yang 100 cabang tadi nggak mungkin kan cuma ada owner terus misalnya sales gitu. Tentunya diperlukan organisasi yang lebih lengkap gitu ya.
Nah, kita di sini dituntut untuk berani untuk membuat ya gue perlu finance, gue perlu HRD, gue perlu digital marketing, gue perlu content creator. Nah, itu dibikin untuk mencapai tujuan bisnis kita tadi. Dibikin kotak-kotaknya. Bapak Ibu kan pasti tahu ya struktur organisasi. Nah, itu diisi tuh bagiannya dulu bahwa ada divisi yang tadi saya bilang 4 kaki meja tadi, 5 kaki meja bahkan. Nah, jadi di divisi sales, gue perlu manajer sales. Manajer sales ada asistennya, gitu ya, ada asisten, ada stafnya. Kemudian ya selengkap-lengkapnya sampai menurut Bapak Ibu, oh ini dengan organisasi yang lengkap ini, saya bisa untuk mencapai goal saya ke depan, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita membuat struktur tadi, mulai plotting itu diisi namanya ke dalam kotak-kotak struktur organisasi tadi. Misalnya, ibu-ibu saya ngingetin ya, bapak-bapak saya ngingetin nih, kakak-kakak semua teman-teman, saya ngingetin. Untuk posisi pertama, itu di struktur organisasi tidak ada namanya owner. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, karena owner itu tidak ada dalam struktur organisasi, pemilik itu tidak ada di situ. Bapak Ibu bisa nulis di situ direktur, bisa nulis di situ CEO. Nah, sekarang kan lagi level C katanya ya. CEO, CTO, CMO gitu ya. Nah, jadi jangan ditulisnya owner gitu ya. Nah, nggak cocok di situ. Kan kita ngomongin bisnis kita kan mau gede nih gitu ya, mau IPO nih ceritanya. Jangan lagi ya nulis owner. Nah, terus kotaknya kan tadi banyak ya. Ternyata tim kita tuh masih sedikit gitu. Akhirnya yang isi aja misalnya produksi yang misalnya bikin apa gitu ya. Produksi ya ternyata masih Bapak Ibu gitu ya. Ya udah isi nama Bapak Ibu misalnya Agus gitu. Mohon maaf ada nama Agus nggak? Kita isinya Agus gitu ya. Agus ya karena saya hari ini banyak ditelepon namanya Agus gitu. Kemudian di finance, oh ternyata Bapak Ibu terima duit sendiri, nyelengin terus nyetor ke bank sendiri gitu. Ya udah tulis namanya di situ Agus gitu. Ternyata kemudian yang merekrut karyawan gitu ya, yang mandorin karyawan Bapak juga si Agus juga, tulis juga di situ Agus. Jadi kalau ternyata banyak struktur yang Bapak Ibu bikin itu banyak gitu ya. Akhirnya Bapak Ibu menemukan nama Agus itu di 80 bahkan 90% ada nama Agus di struktur Bapak Ibu gitu ya. Yaitu kita sendiri nih gitu. Ya, jadi kita memang tapi itu Mas itu membuktikan bahwa kita benar-benar CEO Mas. Chief Everything Officer gitu. Everything pokoknya semua kita ada di situ gitu ya. Nggak apa-apa. Ini bukan kita ya saya juga mulai dari kita mungkin sebagian besar mulai dari situ juga nama kita semua di situ. Nah, tapi somehow itu juga menjadi sebuah reminder buat kita kalau sampai dari tahun ke tahun nama kita paling banyak di struktur itu tahun ini 80%, ya. Tahun depan masih 79%. Tahun depannya lagi jadi 90% nama kita di situ. Berarti ada something wrong, ada yang salah di situ ya. Ada sesuatu yang salah sehingga kita harus perbaiki. Tapi beranilah untuk naruh nama-nama itu, bahkan nama kita sendiri ke dalam struktur yang sudah kita buat gitu. Nah, itu disebut yang nomor 3 tuh nomor 2 ya, plotting tim yang ada ke dalam struktur. Nah, dari struktur yang Bapak Ibu bikin tadi, itu juga kita tahu ternyata gue butuh admin finance ya, gitu ya. Nah, di situ mulai kita harus merekrut tim gitu, karena tidak ada sesuatu bisnis yang besar kalau dijalanin sendiri.
Jadi kita harus bangun tim di posisi tangga ini penting untuk kita sudah mulai membangun tim. Nah, posisi yang kosong tadi, ya posisi yang kosong tadi mulai direkrut gitu ya, rekrut. Nah, atau kalau misalnya nggak sanggup nih, ya udah kita rangkap jabatan. Ya, misalnya kita nih dari marketing misalnya, marketing ngerangkap ke finance gitu, atau kita punya tim nih, mungkin ada 2 atau 3 tim yang bantu kita. Ya sementara mereka dulu dirangkap jabatan, gitu ya. Bahkan sekarang serunya lagi, kita tuh sebenarnya bisa banget kolaborasi. Jadi nggak perlu ngerekrut misalnya kayak digital marketing ya, konten kreator gitu ya, Bapak Ibu kalau memang belum sanggup untuk hire tim sendiri, ya bisa juga ke agensi kreatif untuk bikin konten-konten misalnya. Ini tuh juga relatif ya, sekarang sih relatif banyak pilihan, mulai yang dari yang murah sampai yang mahal banget gitu. Next, Mas. Waduh, ini udah banyak yang nanya nih. Nggak ada pilihan gandanya lagi. Silakan. Yang ketiga, oke, lanjut ya. Yang ketiga tuh mekanisme. Mekanisme itu adalah membuat standar mekanisme bisnisnya. Jadi flowism itu adalah prosesnya, ya, proses dalam bisnis kita. Kemudian organisme tadi adalah orang-orangnya yang akan menjalankan prosesnya. Nah, mekanisme ini adalah how to-nya, bagaimana kita menjalankan proses bisnis tadi, gitu ya. Nah, di langkah ketiga ini mekanisme adalah kita harus membuat standar operation prosedur. Nah, baru ini yang suka orang sebut SOP itu tuh, ya SOP, SOP, apa kabar SOP? Jadi di sini kita sudah mulai belajar membuat SOP tadi. Nah, SOP itu bentuknya macam-macam. Ada script, ya. Script itu biasanya untuk teman-teman sales, ya, teman-teman sales atau marketing gitu ya. Nah, itu dibikinkan sebuah script. Misalnya tuh kalau kita kan udah tahu nih customer kita biasanya nanyanya apa. Ya udah, namanya begitu ditanya ini kamu jawabnya ini ya. Jadi sudah ada patokannya. Kalau saya dulu pernah di bank tuh sales script ya. Jadi sales tuh ada sales scriptnya. Atau FAQ gitu ya, frequent answer question gitu ya. Jadi ini pertanyaan yang sering ditanya oleh orang-orang. Kita udah bikinin jawabannya juga. Atau checklist. Checklist ini ke orang produksi biasanya. Orang produksi, orang gudang, orang QC gitu ya. Nah, kita bikinkan checklistnya. Jadi untuk mengecek barang ini, tahapannya yang kamu harus lakukan ini. Ada beberapa checklist, kolom-kolom checklist. Jadi SOP itu nggak cuma apa ya, nggak cuma tulisan begitu aja. Jadi macam-macam bentuknya. Bisa kotak-kotak, bisa kolom, bisa juga display. Ya, display itu gambar-gambar gitu ya. Jadi misalnya ya gambar misalnya proses pembuatan apa gitu. Nah, ini nanti dibikinkan gambar-gambarnya. Jadi tidak hanya tulisan-tulisan aja. Nah, dalam membuat sebuah SOP kan banyak ya, SOP semua proses bisnis kita kan banyak. Nah, lakukan pada divisi yang paling penting dulu gitu ya. Ya mungkin yang paling penting ya di sales gitu ya, bukan divisi lain nggak penting ya, tapi karena ujung tombaknya kan sales gitu, sales marketing, dan dari situ bikin. Atau kalau teman-teman fokusnya ke manufacturing, berarti kan ke bagian produksi yang harus dibikinkan dulu SOP-nya. Kemudian yang harus dibuat SOP itu ya runut. Runut itu apa? Bertahap. Berurutan prosesnya dari yang awal sampai yang akhir. Terus jangan ngejelimet ya kalau bikin SOP itu. Jadi usahakan segampang mungkin, semudah mungkin untuk dimengerti oleh timnya kita gitu.
Jadi kita nggak boleh bikin SOP berdasarkan kemampuan kita, berdasarkan ya kita owner, kita istilahnya kita bangun bisnisnya dari awal gitu ya. Jadi kita ngerti A to Z gitu. Tapi kan tim kita enggak. Belum lagi kalau misalnya tim kita pendidikannya atau karakternya juga tidak memungkinkan. Jadi kalau bisa bikin SOP yang sesederhana mungkin yang mampu dipahami. Jadi nggak perlu keren-keren gitu. Nggak perlu pakai bahasa Inggris misalnya supaya kelihatan keren gitu kan. Enggak. Jadi segampang mungkin gitu ya. Bahkan kalau cuman gambar-gambar aja ya itu udah oke. Itu udah disebut SOP. Nah, untuk SOP sendiri memang sesuatu hal yang tidak baku. Tidak baku dalam artian dia bisa berubah-ubah, adaptif, sesuai dengan pergerakan bisnis kita seperti apa. Jadi SOP itu bisa berubah-ubah nanti, diperbaiki terus ya, continuous improvement dan di-upgrade terus. Nah teman-teman ini ada yang menarik ya. SOP itu seperti kita lagi makan seekor gajah. Teman-teman tahu nggak caranya makan gajah? Gajah beneran gitu. Jadi gajah itu kan tidak mungkin ditelan dengan sekali makan, sekali lep, kecuali sosis so nice. Ya. Kalau dia udah berubah jadi sosis so nice, oh ini ada iklan, nggak apa-apa ya mas? Ya, siapa tahu ada iklannya nanti. Iya, amin. Siapa tahu di endorse. Ya. Untuk skala merek bebasin hari ini. Jadi bukan. Jadi bikin SOP itu bukan kayak kita makan sosis so nice yang sekali lep katanya. Jadi bikin SOP itu kayak makan gajah. Jadi harus seiris-seiris. Nggak bisa kita bikin SOP mungkin malam ini terinspirasi, mudah-mudahan alhamdulillah. Kalau inspirasi, pokoknya saya harus bikin SOP. Besok pagi harus tiba-tiba harus semua jadi SOP-nya untuk bisnis saya, nggak bisa. SOP itu memang dikerjakan dalam waktu yang cukup lama. Yang penting konsisten, yang penting ya konsisten gitu. Saya bikin SOP untuk pabrik laundry itu mungkin kurang lebih 1 tahun. Ya, sampai jadi modul-modul, ada modul marketing, modul sales, modul produksi, modul HR, itu hampir 1 tahun ngumpulinnya. Jadi sebulan kita punya project, setiap bagian itu ngumpulin 1 SOP gitu ya. Jadi supervisor, manajernya ngumpulin 1 SOP, 1 sampai 5 SOP tiap bulan, sehingga jadi modul-modul nanti, modul-modul. Jadi memang kerjakan seperti akan memakan seekor gajah, seiris-seiris, kecuali sudah menjadi sosis. Next. Langkah keempat. Nah, jadi tadi kita diajarkan untuk membuat bagaimana menjalankan bisnisnya kita. Ya. Nah, yang keempat ini quantification adalah bagaimana kita membuat target. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tanpa target itu kan ngawang-ngawang ya jadinya. Jadi kurang greget gitu. Nah, di langkah keempat ini kita membuatkan targetnya. Nah, target itu apa? Nah, ini kita membuat KPI ya, Key Performance Index. Bahasa Indonesia apa ya? Penilaian apa ya? Iya ya, penilaian. Jadi penilaian dari masing-masing bagian kita tadi tuh ya. Jadi setelah apa yang kita kerjakan atau tim kita kerjakan itu harus dinilai gitu. Nah, dinilainya ini kita harus membuat sebuah target untuk kegiatan dari masing-masing proses tadi. Yang pertama, kita pada saat membuat KPI harus dari atas. Nah, atasnya siapa ya? Paling atas kita. Ya, kita sebagai direktur CEO ya harus punya target, harus punya penilaian misalnya. Let's say pokoknya gue harus marginnya mungkin tiap bulan harus 20% gitu ya. Nah, dari atas dulu. Nah, turun misalnya ke sales gitu ya, dari direkturnya turun ke sales. Oke, Bapak maunya tiap bulan margin 20% nih. Nah, dari sales nanti kalau Bapak mau margin 20% berarti kita harus penjualan 1000 pieces sebulan gitu ya.
Nah, itu kan jadi targetnya mereka tuh. Untuk mencapai margin 20% itu, kita perlu penjualan 1.000 pieces per bulan. Jadi, makin spesifik nih, ke bawah akan makin spesifik. Jadi, kita mulai KPI itu dari yang paling atas. Gitu ya. Oke, yang kedua ada tentukan yang akan dinilai dengan target yang realistis. Sama tadi kayak bikin business goal, berarti harus yang realistis. Bayangkan aja, bisnis kita masih 30 juta, tapi bulan depan pokoknya 1 miliar ya. Wow, puyeng timnya kita gitu. Oke Pak, kalau gitu Bapak jaga lilinnya, saya yang muter. Oke. Yang ketiga tentukan bobot penilaian. Nah, KPI ini juga sama seperti SOP tadi. Jangan buat yang ribet-ribet, tapi kita nggak bisa ngaplikasiin di lapangan dan nggak tahu dari datanya di mana. Misalnya nih, wah KPI-nya pokoknya keren banget, harus mencapai target penjualan sekian, harus kunjungan sekian gitu. Padahal kita belum punya formnya, belum punya tools untuk ngontrolnya gitu ya. Akhirnya apa KPI yang kita buat itu nggak kepake nanti. Ya. Ini contohnya ya KPI yang gampang gitu ya. Sales gitu ya. Sales KPI-nya apa? Ya, penjualan. That's it. Pokoknya penjualan lo harus di angka 1.000. Kalau 1.000 nilai lo 100%. Berarti pencapaian lo 100% gitu ya. Nah, saya biasanya baginya tuh absensi, kemudian target, yang ketiga itu performa. Nah, performa ini adalah penilaian atasannya terhadap baik kinerja maupun attitude ataupun kepribadiannya dia. Bobotnya biasanya kalau untuk level paling bawah di absensi yang paling tinggi itu, absensi dan target yang paling tinggi. Tapi kalau kita sudah masuk ke posisi yang lebih tinggi, absensi biasanya sudah tidak menjadi hal yang terlalu penting. Misalnya level manager ya tetap ada kontribusi absensi cuman kecil, yang lebih banyak ke target gitu ya. Bebannya di target. Jadi sesuai dengan level tim kita ada di mana. Nah, dari KPI itu jangan lupa sisipkan reward dan konsekuensi. Jadi bukan punishment ya teman-teman, tapi konsekuensi. Reward apa ya? Tentu kalau mencapai KPI yang baik, itu kita kasih reward. Rewardnya macam-macam, bisa uang, bisa jalan-jalan, bisa sertifikat, pelatihan gitu. Jadi nggak selalu soal uang sebenarnya. Ya, bahkan perhatian dari atasan itu juga menjadi hal bagi teman-teman di tim kita tuh bisa menjadi sebuah reward gitu ya. Konsekuensi apa? Ya, balik lagi ini bukan punishment karena kita nggak ada di militer, nggak ada paksaan, tapi konsekuensi. Jadi kalau misalnya nggak dapat targetnya selama sekian lama, ya konsekuensinya kamu harus DSP. Kalau misalnya masih juga belum, ya SP2 atau bahkan sampai pemberhentian gitu ya. Nah, yang terakhir monitoring. Nah, saya bilang tadi, kenapa jangan bikin KPI yang ribet-ribet gitu. Karena kalau kita nggak bisa monitornya, KPI itu jadi useless gitu, nggak bisa kita gunain untuk nilai pekerjaan timnya kita. Jadi bikinlah yang sederhana sehingga kita bisa monitor gitu ya, memonitor itu semua. Oke, next. Oke, ini yang langkah kelima, elimination. Nah, di elimination ini kita tadi sudah tahu proses bisnisnya seperti apa, orang-orang yang harus menjalankan yang kita butuhkan berapa orang, berapa banyak, kemudian apa yang harus dikerjakan, kemudian targetnya seperti apa. Nah, yang kelima ini adalah monitor, ya, lebih ke hal monitor. Jadi kita itu melihat bisnis kita, ini saya bagi 3 ya, produksi, sales, finance yang wajib kita
monitor. Bukan berarti HR itu nggak penting ya, tapi 3 hal utama ini biasanya yang kita monitor. Sales ya uang masuk, produksi proses barang itu sampai barang jadi, kemudian finance pada saat uang itu kita belanjakan atau kita dapat income dari penjualan yang kita lakukan, gitu ya. Jadi 3 hal ini kita harus punya dashboardnya nih. Dashboard itu kayak kita naik mobil, kan ada speedometer, ada tangki bensin, gitu ya. Ada sen kiri kanan, gitu ya. Nah itu nah dashboard itu kita gunakan untuk menjalankan bisnisnya kita. Jadi kalau kita mau ngeliatin semua tuh pasti nggak mungkin. Gitu. Kayak naik mobil kan kita nggak mungkin ngecekin baut satu-satu. Ada a million part di sebuah mobil gitu. Nggak bisa kita lihatin satu-satu. Makanya kita ada dashboard di setir mobil itu untuk melihat hal-hal yang sifatnya krusial gitu ya, yang harus kita perhatikan. Nah di produksi itu biasanya mungkin waste-nya produksinya berapa banyak, target produksinya berapa banyak, waste-nya berapa, performa kerjanya berapa persen, kemudian fail-nya berapa persen, itu diproduksi. Sales, ya sales berarti berapa penjualan per harinya. Nah itu yang harus kita monitor gitu ya. Finance ya uang kita berapa, piutang jangan lupa tuh piutang. Jadi kita jangan tiba-tiba kita gue penjualan sekian tapi ternyata masih piutang semua gitu ya. Kemudian hutang, nah hutang juga nggak boleh lupa. Kadang-kadang penjualan kita sekian gitu, ternyata hutang jatuh temponya juga banyak. Jadi sehingga kalau nggak diatur cash flow-nya bisa gelagapan nanti ya. Next. Nah ini yang terakhir nih, automation. Setelah dashboard tadi kita buat, kita mulai mengotomatiskan dashboard tersebut. Gitu. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan teknologi, Bapak Ibu. Ya. Jadi yang paling baik adalah bagaimana dashboard kita itu dapat kita lihat real time. Saat itu juga. Jadi hari ini penjualan berapa? Ya kita bisa lihat hari ini, nggak nunggu besok, nggak nunggu laporan akhir bulan gitu ya. Nah ini makanya kita perlu automation ini, otomatisasi tadi gitu ya. Caranya bagaimana? Banyak banget. Kita bisa pakai manual. Ini manual buku. Misalnya nih zaman dulu juga saya pernah ngalamin. Jadi setiap outlet itu malam-malam storannya ditarik gitu ya. Terus ada form yang diisi, hari ini penjualan sekian, yang ngambil sekian, yang masuk sekian gitu ya. Nah itu manual tuh. Terus saya juga masuk ke langkah berikutnya tuh pakai spreadsheet ya. Pakai spreadsheet tuh pakai Excel itu tuh, tapi itu sudah masuk ke Google Drive misalnya ya. Jadi kita juga bisa ngelihat real time. Atau yang paling bagus ya sekarang banyak banget software atau aplikasi yang kita bisa gunakan untuk memantau dashboard yang kita perlu pantau tadi. Misalnya POS tuh, ya, sistem POS ini untuk sales biasanya. Banyak banget, segala macam bisnis itu sudah ada sistem POS-nya. Kalau boleh sebut merek kan ada, misalnya di penjualan kafe atau segala macam itu banyak, ada Moka, ada Moka masih ada nggak? Ada masih ada kayaknya Moka, ada macam-macam lah gitu ya. Kepanjangannya apa tuh Pak? Kenapa? POS itu mungkin ada teman-teman yang nggak tahu. POS itu kepanjangannya apa? POS itu point of sales. Ya. Point of sales. Ya, jadi mengenai penjualan biasanya. Ya. Kalau di laundry itu ada SmartLink, ada SimpleLink. Kalau misalnya. Kemudian ada CRM. CRM ini lebih ke Customer Relationship Management. Jadi bagaimana kita mengelola database customer yang kita punya. Nah ini pakai CRM. Ada ERP ini Enterprise Resource Planning. Jadi ini biasanya ke manufacturer. Ke manufacturer itu misalnya berapa bahan baku yang dibutuhkan, berapa lama prosesnya, kapan digunakan. Nah ini pakai ERP. Warehouse, ada software gudang juga banyak. Nah salah satu yang paling penting juga software accounting. Jadi teman-teman kalau bisa
memang sudah mulai familiar dengan Halo, Bang Hendy. Suaranya hilang, Pak. Iya. Bentar. Ini, ini Bang Hendy kok tidak ada ini. Kita tunggu sebentar ya. Sepertinya ada masalah sinyal ini. Ya, kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Sepertinya Bang Hendy. Ya, Bang Hendy. Oke, muncul lagi. Internet. Ya, silakan. Oke, lanjut. Oh ya, software accounting ya. Accounting. Jadi penting banget teman-teman punya software accounting karena kita bisa real time melihat duit kita masuk berapa sih gitu. Terus harus ada kewajiban-kewajiban apa yang kita bayar gitu ya. Ya, software POS, tapi ada juga yang bentuknya terpisah. Kalau teman-teman familiar mungkin Zahir, dua perusahaan saya pakai Accurate. Warehouse belum Pak. Oh ya, warehouse tuh kayak dari barang masuk sampai dengan barang di gudang sampai keluar dari gudang. Jadi biasanya pakai software ERP. Mas Pram kayaknya hilang itunya share screen-nya. Wah, ada 63 orang. Wow. Oke, itu aja sih Mas Bram. Sampai sini aja. Jadi tadi ada 6 langkah. Yang pertama Flowism, jadi prosesnya kita bikin prosesnya, kemudian kita bikin organism ya, organisasinya, orang-orang yang menjalankannya. Yang ketiga tadi apa ya? Mekanisme. Jadi bagaimana cara menjalankan proses bisnisnya. Keempat itu ada apa tadi? Apa yang keempat ya Mas? Lupa saya. KPI ya, target ya, quantification. Jadi setelah kita tahu cara jalanin bisnisnya, kemudian kita tentukan targetnya dari setiap proses. Kemudian kelima, kita bikin controllingnya, monitoringnya. Yang keenam baru kita menggunakan tools-tools untuk mengotomatisasi proses kita tersebut, mengotomatisasi proses monitoring dari bisnisnya kita. Saya rasa itu aja materinya. Mungkin kalau teman-teman atau Bapak, Ibu, kakak-kakak mau nanya, tolong siapkan pilihan ganda. Silakan Mas Pram. Ini dari Bapak, Ibu, kakak-kakak, jangan panggil saya coach ya. Saya bukan coach. Saya nggak punya sertifikasi coach sama mentor. Saya sama kayak Bapak Ibu pebisnis saja. Koce hatahe. Ini dari Pak Kris Dika ini, Bang. Hutahe. Ini ada pertanyaan nih, Bang. Ya. Yes. Dalam packaging untuk karyawan, apakah juga ditarget? Di chat ya, Mas? Iya, di chat. Pak Kris Dika. Dalam packaging itu apakah karyawan juga... Apa Mas pertanyaannya Mas? Apakah dalam packaging karyawan juga harus ditarget juga Pak? Misalnya dalam packaging setiap hari harus 100 pieces atau 200 pieces. Sorry putus-putus saya. Ya, gimana Mas? Ya, jadi ini ada pertanyaan dari Pak Kris Dika. Kalau dalam packaging karyawan harus target juga Pak? Misalnya dari 100 pieces atau 200 pieces. Jadi dalam proses packagingnya itu Ya, apakah karyawan juga apakah harus ditarget juga? Silakan, Bang. Oh iya, jadi setiap bisnis proses itu harus ada targetnya, Pak. Menurut saya Pak sharingnya. Walau sampai HR pun ada targetnya. Misalnya HR kalau di saya itu targetnya bagaimana di Hagia itu ada namanya Fund Day. Jadi target HR itu adalah bagaimana menginternalisasi
visi misi perusahaan ke dalam setiap individu yang ada di Hagia gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Dia harus membuat acara-acara, kegiatan-kegiatan yang melibatkan semua tim, semua karyawan, tapi itu tuh ada misinya. Misinya adalah menyelipkan visi misi perusahaan ke mindset teman-teman tadi gitu ya. Jadi secara nggak langsung misalnya kita masukin, kalau di Binatu Jaya ya, di Binatu Jaya itu setiap pagi itu ada yel-yel briefing, itu teriak Pak, sampai benar-benar teriak gitu. Teriakannya tuh siapa kita gitu, biji gitu. Biji siapa gitu, biji kita. Nah, memang terdengar lucu ya lucu gitu. Kalau nggak biasa kan anak-anak baru pasti ketawa terus segen gitu ya ngomong begitu. Tapi sebenarnya adalah proses memasukkan visi misi atau internalisasi saya sebutnya ke dalam setiap individu yang ada di biji gitu. Sehingga pada saat tangannya dibaret tuh ya, yang netes tulisannya biji gitu. Itu harapannya gitu. Jadi kalau untuk packing tadi ya memang harus ditarget juga gitu, harus ditarget. Ya. Silakan Mas, ada lagi? Ya, jadi intinya untuk bagian packaging tetap harus diberi target, seperti itu ya Bang ya. Untuk pertanyaan berikutnya, sebentar saya cek dulu. Ya, untuk materinya boleh di-share ya, Bang ya? Saya putus. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, akun ayam saya di lapangan konsumen sudah bilang enak. Cuma karyawan saya banyak, dia ada kesulitan untuk menghandle. Kalau menurut Bang Hendy gimana? Gimana Mas? Terang lagi Mas. Jadi menurut dia konsumennya enak. Apa tadi produknya? Abon ayam. Halo? Oh, abon ayam. Ya. Cuma dia kesulitan mengelola karyawan karena karyawannya sudah banyak. Kalau menurut Bang Hendy bagaimana? Cara pengelolaan kesulitan karyawan banyak. Iya. Mas boleh nggak dibuka itunya Mas? Untuk Ibu siapa tadi? Kita ngobrol aja ya langsungnya. Oh gitu, sebentar. Bu Siti Roma, silakan Bu. Bu Siti, langsung aja konsultasi. Bu Siti, kita ngobrol yuk. Iya Pak, Saya punya produk abon. Ya konsumen yang beli itu selalu bilang enak. Tapi saya di sini belum bisa mengembangkan banyak. Ada pemikiran, saya andaikan mau proses produk itu banyak gitu, kan pasti saya butuh karyawan. Cuma saya tuh belum bisa caranya gimana sih menghandle karyawan untuk pemasaran saya yang lebih luas tuh itu Pak. Bu enak ya Bu abonnya Bu? Iya kata karyawan, kata konsumen yang beli gitu Pak. Ya. Kirimin Bu. Iya boleh. Promosi. Kalau kata Bapak enak berarti nggak salah. Konsumen yang lainnya bilang enak tuh gitu. Iya. Yang udah langganan tuh BSN Bandung Pak. Yang udah langganan tuh setiap bulan. Setiap bulan beli pasti minim 10 bungkus tuh. Udah setahun berjalan. Iya. Iya, kalau Bu, jadi yang seperti saya bilang tadi di awal di 5 tangga bisnis bahwa pada saat kita starting itu kan berarti produknya sudah ketemu sama konsumennya, enak, sudah ada margin gitu ya, masuk ke profiting, kita sudah mulai ada keuntungan ya. Setelah itu ya memang harus bikin tim Bu. Nah, saya nggak tahu Ibu bingung bikin timnya tuh gimana? Bingungnya apa? Ngerekrutnya atau gimana? Iya Pak, masih mungkin saya
awam ya Pak ya. Cuma emang saya tuh pengen usaha gitu. Usaha saya ini kan kecil-kecilan udah berjalan. Apalagi saya senang kalau konsumen itu mengatakan produk saya enak. Nah, di sini tuh saya sudah punya pemikiran gini, aduh gimana ya, udah enak kalau saya modalin tambah, terus saya bikin banyak gitu. Terus pemasarannya gimana, terus saya kan harus punya karyawan, nggak mungkin saya bikin sendiri, jual sendiri, bawa sendiri gitu Pak. Cara ngatur-ngatur karyawannya ini gimana gitu. Saya suka nanya sama suami, tungteng sama suami jual, saya juga nggak ngerti. Jadi saya nggak berkembang dong Pak, usahanya di situ aja gitu. Bu, gini, Bu. Jadi gini, kan selama ini Bu Siti yang ngerti bisnisnya dari A ke Z ya. Nah, langkah pertama yang Ibu harus lakukan adalah menuliskan itu, Bu. Yang tadi saya bicara nomor 1, flowism. Jadi Ibu coba tulisin, ditulis. Jadi jangan ada di kepala Ibu nih gitu. Kalau ada di kepala Ibu nggak bisa kemana-mana nanti, nggak bisa jalan-jalan nanti. Jadi kita tuangkan yang kita ngerti tentang bisnis kita dari A to Z ke sebuah tulisan, Bu. Jadi Ibu tulis, gambar, tulis gitu ya. Seperti alur kerja tuh ya, Bang ya? Iya, seperti bikin, kalau pemasaran tuh saya tuh biasanya saya begini, update WA setiap hari, segala macam gitu ya. Sampai bikin produksi itu saya tiap pagi belajar dulu gitu, misalnya nih ya. Nah itu ditulis, Bu, ditulis. Nah setelah ditulis, Ibu akan lihat, ini saya butuh orang yang di bagian apa ya. Kalau misalnya penjualan saya bertambah, saya butuh orang di bagian apa gitu. Nah dari situ Ibu mulai rekrut gitu. Oh, saya butuh orang produksi dulu nih. Maksudnya begini Pak, andaikan kan tadi saya dagang tapi bisa jalan-jalan. Otomatis kan lagi saya jalan-jalan nih, produk saya habis. Otomatis kan ada yang bikin tuh. Di rumah ada yang bikin, udah saya kasih tahu ilmunya, tumpahin ke ilmunya gini-gini gitu Pak. Nah itu tuh kan aturan saya harus bilang ke karyawannya tuh ini bikin abon, ini ngemas, ini digramin, gini-gini gitu Pak. Itu yang saya masih liar, gimana ngatur-ngatur itunya gitu Pak. Oh ya, Ibu yang punya tuh jangan liar. Ya makanya tadi dibikin, setelah bikin prosesnya, cari orangnya, kemudian tadi kan ada yang disebutnya SOP kan. Jadi aturan kerjanya bagaimana Ibu tulis, dan itu bukan didiskusikan, diinformasikan ke karyawan kita, lo tuh harus begini nih, A, B, C, D, E gitu. Memang ya begitu caranya. Ya kalau diikutin. Nah, ini saya sangat gemes Pak, gemesnya saya pengen usaha berkembang, tapi sayanya belet. Bu, jadi istilahnya pengen saran saya sih, Ibu ini kan teknis ya Bu, ini teknis banget yang harus Ibu lakuin. Saran saya sih coba, Ibu kan di Subang ya? Iya. Coba cari komunitas bisnis, Ibu coba cari mentor, Bu. Jadi mentor itu biasanya sudah punya, jadi saya belajar namanya sukses berpola, gagal berpola dari Mas Jaya Setiabudi ya. Jadi kita cari orang-orang yang udah sukses nih, udah di atas Ibu nih gitu ya. Mereka pasti punya pola-polanya, bagaimana ngebangunnya. Nah mungkin Ibu bisa diskusi lebih dalam lagi. Cuman nanti ketemu deh apa yang saya bicarain tadi, memang tahapannya harus seperti tadi, dari tahapan nomor 1 sampai tahapan nomor 6 harus dikerjain. Baru bisa buat sistem bisnisnya gitu. Ya itu Pak, harapan saya pengen ada orang gitu yang bantu saya. Jadi supaya usaha saya teh nggak di situ aja gitu. Ya namanya sekarang mah harus berani, modal banyak yang nawarin modal asal pemasarannya maju. Terus karyawannya ada aturan gininya. Tadi kan sayanya biar bisa jalan-jalan, tapi produk saya lancar di rumah tetap ada gitu, standby itu Pak. Terima kasih ya Pak ya. Kan pelan-pelan Pak. Coba nanti Ibu kontak TDA Bandung ya Bu. Ini nggak apa-apa ya ngomongin. Nggak apa-apa, bebas. TDA Bandung tuh banyak mentor-mentor yang mau berbagi. Ya insya Allah, terima kasih Pak. Barangkali yang lainnya ada yang mau nanya. Ya. Oke, Bu Siti semoga menjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi Bang dari Bu Umi Anissa. Contoh apa saja untuk software accounting? Karena saya masih manual. Excel dan pembukuan saja. Mohon arahan, Bang. Oh, jadi kalau saya sih pakainya Accurate ya, Bu. Ada Accurate, ada Zahir, ada
apa ya? Saya lupa tuh. Hmm. Moka tuh juga ada ininya, ada accountingnya. Tapi kalau saya pakai Accurate, Bu, langganan per tahun. Nggak mahal kok, nggak mahal. Tapi memang kita butuh orang yang ngerti accounting untuk setup di awalnya, setup apa ya namanya, ya setup pos-posnya, akun-akunnya. Itu tinggal minta ajarin aja dari mereka kan, dari mereka kan juga ada juga ya trainingnya. Oke. Itu Mas. Semoga menjawab ya Bu Umi ya. Ini dari Bu Rana Kampar. Bang, ini saya punya pas durian frozen. Ini sudah banyak peminatnya, mau meningkatkan ke ekspor. Ini bagaimana caranya, Bang? Lagi apa? Mau ngapain ningkatin ke ekspor? Ya, jadi dia ingin produknya yang pas durian frozen ini untuk bisa diekspor. Mungkin Bang Hedi ada, ya silakan. Yuk, ngobrol langsung ya Mas. Bu Rahma, monitor. Bu Rahma Kampar, silakan Bu. Bu Rahma. Halo. Waalaikumsalam. Bu, kayaknya kurang gede suaranya. Nah, terlalu lembut mungkin. Nggak kedengeran, Bu. Iya, terlalu lembut. Bu Rahma. Jadi Bu Rahma ini udah punya pas durian frozen. Apa durian? Pas durian frozen, dia pelopor pas durian, pastel durian renyah. Dia mau meningkatkan usahanya untuk ekspor. Yang ditanyakan bagaimana caranya untuk. Bu, bisnis saya nggak ada hubungannya sama ekspor-impor ya. Jadi saya untuk detailnya kurang tahu. Tapi saya punya mentor, punya guru tuh di TDA. Beliau bisnisnya rendang, Bu. Bikin rendang. Sekarang sudah ekspornya ke Amerika sama ke Eropa. Ya. Jadi yang saya belajar dari beliau, yang pernah beliau cerita ke kita, sharing ke kita adalah memang yang paling pertama untuk nembus pasar ekspor itu kan beratnya di syarat-syarat kesehatan gitu ya, syarat-syarat karena ini apalagi konsumsi ya, untuk konsumsi. Jadi ya yang pasti seperti izin PYRT, izin edar, BP POM, ya, MUI, sampai yang paling tinggi kan HACCP ya, Bu. Itu standar internasional untuk produk consumer gitu ya. Nah ini harus di apa namanya dilengkapi cara bagaimana. Yang saya tahu pasti harus didampingi konsultan, baik konsultan swasta maupun bisa minta ke dinas-dinas yang terkait, gitu. Misalnya dinas perdagangan, dinas UMKM, minta jadi apa namanya binaan. Nah itu penting tuh Bu. Jadi binaan dari pemerintah setempat. Coba Ibu hubungin dinas UMKM, dinas perdagangan, gitu ya, minta jadi binaannya mereka. Biasanya akan ada banyak akses yang bisa dibuka sama mereka untuk kita bisa memasarkan ke mancanegara gitu, kita ekspor. Sama gabung juga ke komunitas-komunitas Bu. Ada komunitas bisa ekspor yang saya tahu gitu, itu juga mereka cukup serius concern untuk bagaimana produk-produk Indonesia bisa diekspor ke luar negeri. Kalau makanan tuh level tertingginya HACCP itu Bu, sertifikatnya. Ya. Dan itu cukup sulit auditnya karena memang mulai dari proses bahan baku sampai proses bahan baku sampai packaging dan segala macam itu ada penilaiannya. Mungkin itu aja yang bisa saya bantu Bu Ramna. Kalau boleh sharing Bang, kalau di Malang itu ada RKB, Rumah Kreatif Bersama, yang dibantu oleh BRI dan juga oleh Bank Indonesia. Dua lembaga itu memang banyak mengadakan seperti pelatihan untuk ekspor, seperti itu Bang. Jadi Bapak Ibu yang ingin meluaskan usahanya untuk ke bidang ekspor mungkin bisa menghubungi RKB BRI terdekat di kota Anda atau ke Bank Indonesia BI. Dia ada komunitas untuk ekspor impor seperti itu. Rajin-rajin bangun network. Nah, ya.
Kemudian ada pertanyaan lagi Bang dari Anyang Geraldinas. Waduh, saya juga kaget ini. Jangan-jangan Anyang Geraldine ini. Apa namanya? Mas Pras. It's my break. Saya juga kaget kok ada Anyang Geraldine ini. Ini ada pertanyaan ini Bang. Untuk otomatisasi yang tadi Bapak sampaikan, detailnya bagaimana Bang? Maksud saya gimana agar orang bisa jalan-jalan tanpa nungguin bisnisnya. Jadi bisnisnya tetap jalan dengan baik. Ya harus ngikutin dari awal tadi Bu, langkah pertama Bu, sampai langkah ke-6 harus dipenuhin gitu. Baru kita bisa yang melepas bisnis kita secara teknis ke timnya kita. Begitu penjelasannya. Ya, jadi Ibu nanti di rekamannya aja Bu, rekamannya. Ya. Jadi Ibu Anyang atau Anyang Geraldine ini kalau maunya terlambat bisa lihat di rekaman di Prams Management, di channelnya Prams Management. Ini saya siarkan langsung di YouTube. Jadi kalau maunya ketinggalan bisa ditonton ulang. Ini ada komentar dari Bu Rubina, baru usaha laundry, target kendala kami sulit mendapatkan karyawan yang diandalkan. Ini ada penjelasan sedikit Coach atau Bang Hendy. Ya, challenge-nya memang di bisnis kan kelola orang ya. Jadi tugasnya owner, pemilik itu sebenarnya ada ngelola tim. Tugas utamanya bukan customer, bukan finance, tapi bagaimana mengelola tim. Karena tim yang happy akan bekerja dengan happy sehingga customer kita happy. Customer kita happy ngasilin duit buat kita gitu ya. Betul. Nah, memang challenge-nya ada di situ. Nah, kalau untuk laundry sendiri atau buat secara umum ya. Secara umum memang untuk membuat sebuah tim itu memang kayak puzzle. Ya, harus coba terus gitu ya. Sampai menemukan orang-orang yang pas. Tapi nanti di sepanjang perjalanan kita jadi kalau kita sudah tahu apa yang kita butuhkan, orang seperti apa yang kita butuhkan, itu akan mempermudah kita dalam melakukan assessment, penilaian terhadap orang yang melamar di usahanya kita. Gitu. Jadi harus ada, kita harus tahu dulu nih mau merekrut orang yang kayak gimana gitu ya. Nah, pilihannya ada dua, mau ngerekrut expert ya, orang yang udah jadi, atau kita mau ngedidik gitu. Nah, ini balik lagi ke pilihannya ke kita tuh. Ada orang yang senang ngedidik gitu ya, dari yang nggak bisa apa-apa kita didik, kita telaten gitu ya. Tapi ada juga yang ya udah gue pengennya yang udah expert yang udah jadi deh, gue hire, gue bajak, gue cari gitu ya orang yang udah ahli. Nah, ini memang tergantung juga dari fase bisnis kita mau bagaimana. Kalau fase bisnis kita mau lari kenceng, ya nggak cocok kalau kita harus ngerenin dulu dari awal gitu ya. Biasanya rekrut yang udah jadi. Kalau kayak saya di levelan supervisor, manager gitu ya, saya cenderung yang udah jadi, gitu. Profesional yang sudah jadi yang saya rekrut. Gitu. Jadi karena saya ngerasa saya tidak punya kompetensi untuk mendidik dari awal, gue nggak sabaran, gitu ya. Jadi ya udah penting gue yang langsung jadi aja profesional, gitu ya. Ini gaji lo, ini target lo, kalau lo nggak achieve, ya silahkan meninggalkan tempat ini. Saya biasanya begitu. Jadi harus tegas memang, harus jelas. Ini ada pertanyaan lagi, Bang, dari Pak Gunawan Cahyadi. Izin bertanya, gimana cara pembentukan dan perwujudan kultur atau budaya organisasi pada perusahaan yang baru dibentuk, di samping pemantapan visi, misi, objektif, dan goals-nya? Silakan, Bang. Jadi, nah ini memang unik ya. Jadi ternyata setelah saya mentoring dengan beberapa mentor yang udah luar biasa levelnya, yang mungkin 100 kali lipat dari saya, kita akan balik ke visi misi. Jadi nggak ngomongin strategi bisnis atau segala macam, baliknya ke visi misi. Visi misi lo apa? Nah, yang kadang-kadang kita waktu awal usaha tuh pokoknya visi misinya yang keren aja, yang bisa tulisan di dinding kantor kita keren gitu ya. Nah, ternyata bagi mereka visi misi itu harus direnungi secara mendalam gitu. Sebenarnya gue tuh pengen apa sih di bisnis ini? Bisnis ini pengen kayak apa sih? Nah, mulai direnungin tuh dari dalam. Karakter bisnis kita tuh kayak apa sih? Biasanya karakter bisnis akan
mencerminkan karakter dari foundernya, gitu ya. Hmm. Nah, setelah kita sudah yakin sama visi misinya kita, ini yang kita mau, gitu ya, mulai kita melakukan proses internalisasi. Internalisasi itu apa? Internalisasi itu adalah menyampaikan, menginformasikan visi misi kita tadi ke dalam ke tim kita tadi. Jadi visi misi itu nggak boleh disimpan di kepala kita, ya harus disosialisasikan, diinformasikan ke tim kita dalam bentuk apa? Biasanya ya dalam bentuk pajangan di kantor gitu ya, visi kita ini, apa namanya, misi kita ini gitu, dalam baju, dalam meeting, itu diulang-ulang terus, itu proses internalisasi. Tadi saya bilang di laundry ya, di apa namanya, pabrik laundry saya, itu setiap jadi ada 2 kali briefing teman-teman yang pagi, shift pagi sama shift yang sore. Itu sama, di akhir briefing tuh selalu ada kata-kata siapa kita, biji gitu. Biji siapa? Biji kita. Gitu. Kalau di Hagia, wah ada Bos Adi. Ngeri ya. Saya guru saya Pak Adi. Ya, silakan. Hilang fokus nih. Oke, kalau di Hagia beda lagi gitu ya. Saya di Hagia itu ada 3 value yang ada di Hagia. Yang pertama itu Hagia itu apa namanya, panggilan dari kata bahagia, jadi harus happy. Jadi semua yang datang ke kantor harus happy, mau ada masalah di rumah dan segala macam. Kalau datang ke kantor harus happy, harus senyum gitu ya. Jadi orang yang nggak ceria di Hagia itu nggak bisa, gitu, karena culture-nya harus happy. Yang kedua, nilainya adalah bisa, ya. Jadi di Hagia itu saya tekankan bahwa apapun challenge-nya, teman-teman harus bisa dulu. Embuh caranya bagaimana? Cara urusan belakang. Tapi begitu lo di challenge, lo harus bisa. Gitu ya. Yang ketiga, itu harus grow. Harus punya mental tumbuh, mental belajar. Di Hagia itu harus, lo harus belajarin hal-hal yang baru. Nah, kalau tadi di biji siapa kita biji, kalau di Hagia, saya internalisasinya dengan yel-yel Hagia bisa. Karena salah satu nilai kita adalah bisa. Jadi saya ingin memasukkan nilai tadi ke tim saya bahwa apapun challenge-nya, lo harus bisa. Jadi kadang-kadang kita ledekin, misalnya lagi meeting gitu, lo target lo sekian ya, gitu. Aduh Pak, gitu. Kayaknya nggak mungkin lah. Kita punya nilai namanya bisa. Pokoknya bisa dulu. Padahal maksudnya supaya pokoknya gua nggak mau tahu, pokoknya cuan gua. Ya. Harus bisa. Jadi itu ada proses internalisasinya Pak. Caranya macam-macam. Ya bikin acara, diomongin terus di meeting, gitu, di briefing, gitu, sampai itu menjadi bagian dari pola kerja semua tim kita. Tapi kita harus firm dulu ya, harus yakin dulu memang ini visi misinya kita. Jadi supaya ada ininya Pak, ada vibrasinya. Kalau kita ngecap aja dari orang lain, orang lain visi misinya apa namanya, religius gitu, wah keren nih kayaknya religius gitu. Padahal kita enggak gitu. Nah itu enggak nyampe biasanya, enggak bisa kita menyampaikan value itu. Ini misalnya ya. Oke, next Mas. Ini ada yang komentar ini Bang. Yes. Dari Bro Diki Irawan. Tapi akurat lagi buka kartu ke kantor pajak, jadi pemakai harus siap, benar-benar siap dan disarankan udah ngerti pajak agar nggak kecolongan. Accurate. Iya. Oh, ya jadi, memang enggak lah, dia enggak langsung koneksi ke pajak. Ke pajak enggak gitu. Tapi teman-teman perlu tahu nih ya. Ya. Once usaha kita mau gede, lo memang harus ada urusan sama orang pajak. Betul. Kalau lo belum ada urusan sama orang pajak, usaha lo masih kecil. Ya, ini adalah menjadi sebuah bagian proses untuk usaha kita jadi gede. Jadi kalau lo nggak mau sama urusan sama orang pajak, usaha lo bakal kecil-kecil aja gitu, nggak jadi gede. Nah ini mindset ini yang harus kita rubah. Pokoknya gue nggak mau urusan sama orang pajak. Iya, kebanyakan seperti itu. Gitu. Justru kalau kita udah urusan sama orang pajak, bisnis kita udah mulai gede tuh tanda-tandanya.
Kalau bisa dijelaskan kenapa, Bang? Kalau kita berurusan dengan pajak, usaha kita semakin besar tuh. Ya karena Kenapa? ini masuk ke fase legalitas ya. Masalah legalitas misalnya gini. Gue waktu usaha laundry awal-awal buka kios gitu ya. Ada urusan sama pajak ya. Ya ada orang pajak kan? Ada urusan sama pajak. Tapi begitu sudah mulai bisnisnya B2B, ngelayanin customer hotel, pabrik gitu ya. Mereka kan mereka kan wajib pajak ya. Tentunya pengen vendornya juga wajib pajak. Gitu. Jadi kitanya harus terdaftar sebagai perusahaan yang kena pajak. Jadi disitulah kita tumbuh, nanti kita tuh dididik untuk tumbuh gitu. Mulai belajar pajak, bayar pajak yang benar, ngerti PPN gitu ya. PPh 21, PPh 23. Tapi itu bagian dari proses gitu. Nggak usah dipusingin karena begitu lo udah nyampe di proses itu ya nanti lo harus continuous learning ya. Nanti memang harus belajar itu. Gitu. Nggak usah dipusingin sekarang kalau memang belum nyampe di posisi itu. Tapi ingat mindsetnya adalah begitu lo mau gede, lo akan ketemu proses hukum, legalitas, pajak, dokumen-dokumen, izin-izin itu lo harus penuhin. Apakah nanti berhubungan dengan permodalan, Coach? Permodalan iya, apalagi kalau lo ngomong-ngomong pinjaman ya, baik itu ke pinjaman ke bank maupun pinjaman ke venture capital atau apalah gitu ya, memang harus ada legalitas, harus ada ngomongin pajak gitu. Ya sekali lagi bahwa begitu lo udah ketemu persoalan-persoalan itu, yakinlah ini step bisnis lo udah mulai makin gede gitu. Jadi harus punya pikiran yang positif ya. Kalau kita berhubungan dengan pajak, berarti ini tandanya usaha kita mau gede. Betul. Maaf, Ko Hendy boleh saya ngomong dikit masalah pajak? Ya. Silakan Pak. Silakan. Saya kasih contoh gini ya, banyak UMKM, mereka awalnya kirain bahwa saya berbisnis, bahwa saya perlu bayar pajak 0,5% dari omset. Itu dari segi pajak penjualan. Praktik di lapangan adalah mereka tidak tahu jika omset setahun lebih dari 4,8 M, mereka wajib bayar PPN 10% dari omset. Ya. Alhasilnya, karena mereka nggak ngerti pajak, mereka hanya stop 0,5% dari omset. Berjalan 1, 2, 3 tahun. Setelah demikian, kantor pajak melihat bahwa rekening transaksi tersebut sangat cukup besar dan mengirim surat bahwa Bapak kekurangan bayar pajak 2 atau 3 M. Bahkan ada sampai 5 atau 6 M, karena mereka pada dasarnya hanya mengerti bahwa selama saya bayar pajak 0,5% saya oke-oke. Ya, begitu dapat surat cinta dari kantor pajak terhutang 2, 3, 5 M, mereka kaget. Bahkan ada sebagian pikir bahwa saya punya aset nggak segitu banyak. Gimana saya punya utang terhutang begitu banyak. Di sini yang saya tegaskan adalah ini hanyalah salah satu contoh banyak UMKM yang kecolongan masalah pajak karena PPN. Makanya saya sarankan untuk accurate itu boleh dipakai, tapi disarankan mengerti pajak. Karena kalau tidak mengerti pajak, kalau mendadak mendapat surat cinta yang menyatakan kita terutang 2M, 5M, itu bisa kebabasan itu. Pasti otaknya pusingnya setengah mati. Itu hanya salah satu contoh ya, karena di dalam konsep pajak itu masih banyak rumit lagi. Makanya banyak orang yang nggak ngerti pajak, begitu diaudit sama kantor pajak, mereka bilang ini kurang bayar pajak, ini kurang bayar pajak. Bapak harus bayar kurang pajak sekian banyak gitu loh. Orang yang dengarnya sudah bingung dengan angka-angka dari kantor pajak tersebut gitu loh. Sip. Ya Pak. Ada tanggapan, Bang? Ya jadi gini, benar kata Pak Diki tadi bahwa partner gue juga ngalamin hal gitu. Tiba-tiba dapat surat cinta kurang bayar pajak sekian M gitu ya. Nah, gue tadi mau ngomong begini bahwa lo akan mulai bersinggungan soal pajak ini kan pada saat omset lo udah gede. Pada saat omset lo udah gede. Nah, disitulah mindsetnya lo harus jangan takut soal pajak.
caranya bagaimana? Kan lu kayak tadi Pak Diki bilang di atas 4,8 M setahun ya. Kan udah lumayan tuh ya, omsetnya udah lumayan, cuannya juga sudah lumayan. Nah di situ ya lo harus sudah mulai rekrut accounting gitu ya. Lo harus sudah rekrut orang finance atau lo punya konsultan finance. Banyak kok sekarang nggak mahal-mahal banget gitu ya. Yang bulanan aja ngurusin pajak lo. Ya karena lo udah punya cuan gitu. Tapi poinnya jangan menghindari, jangan takut. Tapi sedini mungkin lo belajar ilmunya. Nanti once posisi lo sudah memang wajib pajak gitu, lo udah ngerti dan udah siap untuk bayar orang. Nah, kasus surat cinta tadi, ya kalau ada yang sampai kena, waktu itu partner saya memang akhirnya banding ya, beberapa kali ke pengadilan banding, ya alhamdulillahnya sih semua masih proses negosiasi ya, ada keringanan-keringanan, asal ada goodwill-nya untuk bayar pajak. Itu sih yang saya tahu sih. Kan nggak ngemplang ya, Bang ya? Ya memang harus dihadapin lah. Ya tadi supaya usahanya makin gede. Gitu. Membesarkan hati untuk tidak takut ke pajak ini. Iya. Betul sekali, membesarkan hati untuk berani hadap pajak, tapi harus siap. Intinya harus siap. Saya waktu didatengin AR pajak ada 4 orang ke kantor saya, gemeteran saya Pak pertama kali. tapi dari situ belajar kan, akhirnya belajar gitu. Iya. Aku harus benerin pajak gitu. Gitu deh. Next. Ya, semoga menjawab ya Pak Diki ya. Oke, ini pertanyaannya ini udah habis semua. Alhamdulillah. Kita menuju ke sesi Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang mau mempromosikan bisnisnya bisa berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit untuk mempromosikan bisnis dan usahanya. Mohon tidak berupa video atau brosur. Tadi ada pesan dari netizen yang tadi jualan abon ayam, Bu Siti, mohon ditulis di kolom chat untuk nomor teleponnya Bu Siti. Ini ada yang berminat ini. Sudah ya, mungkin Bu Siti bisa menyantumkan nomor HP-nya yang mau di-share. Ada Bapak Ibu yang mau promosi bisnisnya? Silakan, ada? Wah, ini berarti bisnisnya udah oke semua nih, Bang. Digital semua. Ada yang mau promosi? Mau Zoom UMKM Expo, silakan. Atau kalau ada yang mau nanya lagi boleh Mas, tapi dibuka live aja. Ya, silakan kalau mau tanyakan lagi. Tidak ada. Ada yang lain? Silakan. Ya, silakan Bu Riris. Mudah-mudahan manfaat ya Bu. Iya. Wah ini dah, muka-muka tidak ngantuk ini. Sepi. Ya udah, kalau maunya tidak ada yang mau Zoom UMKM Expo, kita foto bersama dulu sebentar. Mohon Bapak Ibu membuka kameranya, kita foto bersama. Bentar aja. Oh, cuacanya kurang bagus. Iya. Oh enggak diketik aja Pak. Iya, silakan. Ini ada 2 layar. Ternyata ada orang-orangnya. Silakan dibuka sebentar aja Pak Hendy. Silakan dibuka. Ada 2 halaman. Sudah? Saya foto dulu yang halaman pertama. Gayanya boleh bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nggak tahu ya halaman pertamanya siapa, kedua itu siapa. Oke, halaman kedua. Siap-siap. Ya, saya foto 1, 2, 3. 1, 2. Ininya nggak di. Iya. Ya, Bang Edi. Yes. Closing statement. Fotonya di-share ya Pak di grup nanti. Siap. Terima kasih. Ya. Oke, Bang. Apa ya? Nggak nyiapin lagi sih.
Harus ada nih. Jadi, oh iya, menarik. Closing statement-nya, kalau kita mau kita mau sukses, lakukanlah buatlah sebuah keputusan sulit gitu ya. Tapi kalau kita mau hidupnya santai, tapi nanti nggak sukses, ya bikinlah keputusan yang nggak sulit dari sekarang. Contohnya keputusan nggak sulit itu nonton Netflix, nonton itu kan keputusan nggak sulit, tapi ya ke depan nggak tahu jalannya seperti apa. Tapi kalau kita sekarang sudah membuat keputusan sulit, ya kita bisnis banting tulang, bikin strategi dan segala macam, insya Allah ke depannya akan jadi sukses. Oke, untuk presentasinya boleh di-share ya di grup ya, Bang ya? Boleh, bebas. Oke, demikian Langsung Bapak kena Ibu. saya Pak Hendi. Kenapa Pak ini? Langsung kena saya, soalnya hobi Netflix, drakor. Ada yang merasa. Padahal saya Disney Hotstar. Oke, Bapak Ibu, karena sudah larut, terima kasih Bang Hendi atas materinya hari ini ya. Semoga tetap sehat. Ya, jangan kapok kalau saya undang lagi sebagai pemateri. Oh enggak, saya terakhir. Demikian Bapak Ibu, webinar kali ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herlambang. Luar biasa Pak Hendi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Herlambang. Terima kasih. Salam sehat semua ya. Terima kasih Bang. Terima kasih Coach Andy. Terima kasih Pak Pram. Terima kasih. Pak Pram. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Hendi. Makasih Mas Pram. Ya, makasih Bu. Oke, saya izin live ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan di OMG, obrolan malam Jumat. Terima kasih. Selamat malam.